Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa suami semua ya. Sebenarnya dari tadi ya, karena di program Have Friend, dan seperti biasa kita akan hadirkan ingatan baik, suatu perjalanan spiritual dari seorang yang menemukan panggilan Tuhan. Dan sudah hadir bersama dengan saya, sama sapa dulu Pendeta Sonang Meriono Saragi. Saya biasanya panggil dia abang sih. Bang Sonang, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Bang Sonang, silakan mungkin boleh sapa dulu semua. Ya, shalom Good News Family yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Yes, pastinya nggak asing dengan suara beliau ya. Karena juga biasa memberkati kita dengan informasi di pagi hari, Good News pagi ya. Oke, Bang, ceritain dikit soal profil aktivitas Bang Sonang sekarang ini. Iya, puji Tuhan, sampai hari ini dimulai di tahun 2005 Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu sebagai gembala di Gereja Bethel Indonesia Ungaran Langansari. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, dan di sana kami boleh melayani jemaat yang tidak terlalu banyak tetapi cukup menantang untuk sungguh-sungguh mempersiapkan jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka bertumbuh semakin dewasa. Ya, itulah. Yes. Sebagai gembala lah. Oke, sebagai gembala. Tapi nanti kita cerita dikit ya, kayak cerita banyak nggak apa-apa, karena bagaimana sih mungkin sebagai seorang gembala gitu juga nanti kita dengar dari sisi beliau ya. Terus ini Bang, saya selalu tanya hal ini. Cita-cita waktu kecil. Iya, karena saya dulu itu sekolahnya di pertanian, Good News Family. Jadi saya punya cita-cita untuk menjadi, karena di sekitar saya di daerah Sumatera di mana saya kuliah, tepatnya di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Pertanian. Jadi di sana banyak perkebunan yang sedang dibuka begitu luar biasa. Jadi saya punya cita-cita sejak kecil ingin menjadi manajer perkebunan. Ya, itu cita-cita yang luar biasa, karena saya percaya peluang itu sangat besar bagi seorang sarjana pertanian. Jadi itu yang dari situ, dari awal memang saya pengennya seperti itu. Tapi sebenarnya ada hal yang lain. Orang tua saya mendorong saya untuk menjadi dokter sebenarnya, karena orang tua saya Menteri Kesehatan ya, jadi tim medis tim medis. Dia ditempatkan di Jambi waktu itu sama ibu sebagai bidan. Jadi keinginan orang tua itu ingin agar saya menjadi dokter, karena memang saya yang lebih cocok, karena saya suka sekali dengan pelajaran eksak gitu. Jadi model-model biologi dan sebagainya. Tapi ternyata semuanya ya, hanya studi lanjutnya juga di sana ya Bang ya, Iya, waktu kita selesai kuliahnya di Sumatera ya, di Fakultas Pertanian. Jadi Oke, jadi cita-cita kecilnya tuh sebenarnya sangat mulia juga karena memang mengolah daerah asal gitu kan ya. Oke, dan kemudian hijrah ke Semarang. Di tahun berapa tuh Bang? Tahun 1990. Setelah selesai kuliah 1989 atau 88 saya lupa. Lalu saya ke Semarang pun, itu pun sebenarnya bukan ada dalam pikiran saya. Cuma karena itu waktu itu saya dipanggil sama sepupu dari anak bude yang punya suami, memanggil saya untuk, ketika dia tahu saya lulus pertanian, dia panggil saya untuk membuka perkebunan di Semarang. Nggak tahu daerahnya di mana, pokoknya dia bersama dengan teman-temannya pengusaha kumpul untuk membicarakan untuk membuka lahan perkebunan itu. Ya, jadi saya diminta untuk hadir. Nah, saya ke Semarang waktu itu. Nah, sementara di Semarang itulah kita mulai share dan mulai sebagainya, semua ditata, dirancang. Saya disuruh merancangnya ya, membuat semua dari awal bagaimana membuka dan seterusnya. Tapi hal itu ternyata tidak jadi. Ya, itulah dari situlah saya mulai melihat
ketika saya feedback ke belakang, oh ternyata Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Oke, ini the point is Kunsol ya. Jadi kalau Bang Senang mungkin boleh throwback nih, boleh ceritain sedikit pelayanan atau ya pelayanan sebut saja pekerjaan baik yang Tuhan sediakan saat ini yang dijalani ini merupakan selalu saya tanyakan wujud nasar atau jawaban doa atau langkah iman atau ada hal yang lain Kak menurut Abang? Iya. Sebenarnya satu kali saya ini sangat waktu saya ke Semarang waktu itu saya diajak saya ke Persekutuan Doa Immanuel. Saya latar belakang Protestan, jadi saya ke sini masuk di Immanuel kan itu sudah berbeda sekali. Jadi, nah di situ saya mulai merasakan ada sesuatu yang bergejolak dalam hati saya. Wah. Ternyata ibadah itu begitu gitu loh. Jadi sesuatu yang berbeda yang selama ini saya pikirkan dalam hal ibadah sebagai orang percaya. Nah dari sejak situ saya ngajak saya terus beribadah, ngajak pelayanan dan sebagainya. Nah disitulah saya mulai tertarik, saya mulai semangat untuk mengenal Tuhan. Saya mulai beli buku-buku rohani. Saya cari persekutuan karena dulu belum ada gereja. Jadi saya cari persekutuan. Kalaupun ke gereja itu jauh dari rumah, harus naik damri gitu ya, pagi-pagi. Waktu itu kita beribadah di Dr. Cipto, salah satu gereja Dr. Cipto. Nah, itu membuat saya semakin tertarik untuk mengenal Tuhan yang benar. Dari situlah awal mulanya saya mulai belajar untuk mengenal kekristenan yang sesungguhnya, bagaimana mengikut Tuhan sebagai orang percaya. Dari situ mulai hati saya terbuka, pikiran saya terbuka. Dan saya punya kerinduan terus, saya bagaimana caranya untuk ikut persekutuan. Saya punya hati yang haus dan lapar. Cari persekutuan. Ada persekutuan di Dr. Cipto, saya cari. Saya di Mataram, saya cari. Padahal saya di Semarang itu gak ada teman karena memang baru-baru ya. Jadi ya temannya hanya keluarga saja karena belum ada kegiatan apapun waktu itu. Jadi saya belajar, saya beli buku, setiap bulan saya beli buku dan lain sebagainya. Nah itulah titik mula langkah awal saya, bagaimana saya mengalami pertumbuhan kerohanian saya terbuka. Hal-hal yang penting dalam kehidupan rohani ternyata begini toh kekristenan itu. Jadi tidak lagi melihatnya hanya sebuah agama. Jadi dari situlah mulainya ketika saya ada di Semarang itu, ketika saya ada diajak oleh saya ke Immanuel itu. Jadi gejolak yang muncul itu adalah sesuatu yang baik ya. Iya. Ya Bang Senang. Jadi Bang Senang membukakan bahwa ternyata beribadah seperti ini. Beda apa nih Bang? Kalau Abang dilihat itu perbedaannya apa sih waktu itu? Apakah kayak hanya agamawi waktu itu? Enggak, sebenarnya ya bukan bicara, kita tidak bicara agama karena kita tidak harus mengatakan bahwa kita lebih baik, tapi ada perubahan di dalam hati. Di dalam roh saya begitu. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam saya. Ya waktu itu saya belum tahu sih, tapi ada semangat, keinginan untuk mencari hal-hal yang rohani gitu, perkara-perkara tentang Tuhan. Itu yang membuat saya punya kerinduan begitu kuat gitu loh. Jadi itu yang membuat saya terus mencari bagaimana caranya persekutuan Immanuel. Rasanya kurang, enggak ada ibadah minggu di sini kan waktu itu. Jadi saya cari di tempat yang lain. Ada hari selain hari Kamis ada ibadah di mana lagi? Saya cari di situ dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat saya merasakan, wah, ini loh kekristenan yang saya mulai. Tuhan bawa saya ke sini ada tujuan ternyata. Nah, itu loh. Sudah ada spiritnya. Benar. Jadi dari awal tuh sudah Tuhan di situ taruh nih sesuatu kerinduan yang ternyata wow, kekristenan tuh begini tuh ternyata. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk terus mencari Tuhan. Ini peristiwa yang awal mulanya bagaimana saya betul-betul punya kerinduan yang begitu kuat untuk mencari Tuhan. Ketika saya ada di ibadah waktu itu ya, dari Persekutuan Doa Immanuel waktu itu ya. Kemudian selang berapa lama Bang Senang jadi tahu bahwa Bang Senang itu dapat calling, high calling-nya seperti ini? Jadi saya begitu semangat melayani Tuhan, mulai waktu itu setelah kemudian ada dulu dibangun gereja, ada gereja di tempat ini setelah Immanuel, ada gereja namanya Bethany dan kita bergabung bersama-sama. Nah, di situ saya semakin punya banyak peluang untuk belajar. Ngapa? Karena dulu ada yang namanya SOM ya, School of Ministry namanya. Itu
pelajaran yang membuat saya semakin mendalami tentang kekristenan, karena itu dasar-dasar kekristenan yang diletakkan begitu luar biasa, dan itu yang membuat saya semakin yakin bahwa ini kekristenan gitu. Ya, ini yang saya cari gitu. Nah, disitulah kayak bertemu habitat. Iya, ini sesuatu yang berbeda sekali yang saya bilang ini yang disebut ya menginginkan sesuatu hal rohani lebih daripada yang lainnya gitu. Nah, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Begitu kuatnya sehingga saya apapun yang ada, kegiatan apapun saya pasti ikutin. Padahal saya aslinya begini ya, saudara, itu bayangkan saya hanya sendiri, naik angkot sendiri, belum ada kendaraan waktu itu. Saya angkot sendiri, saya cari tempat ibadah, ada di sini, saya mulai ke sini. Dan sejak awal ada Betani di sinilah saya mulai komitmen, mulai terlibat, masuk di komunitas. Di situ saya belajar melayani, di situ saya bertumbuh, di situ saya diproses. Nah, dari situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan menata hidup saya. Nah, suatu kali saya sudah mulai bekerja kepada saudara sepupu saya yang awal tadi. Saya bilang buka perusahaan mebel ekspor. Saya bekerja di sana, saya menikmati pekerjaan saya juga bisa menikmati pelayanan yang saya boleh ikuti di gereja lokal di tempat ini pada waktu itu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Saya pikir suatu kali almarhum Bapak Subaja sebagai salah satu gembala di tempat ini memanggil saya dan berkata, "Sonang, kamu full timer ya, melayani bersama-sama di tempat ini." Saya kaget, saya nggak pernah mikir, nggak ada kepikiran saya untuk jadi full timer, jadi hamba Tuhan atau pendeta, nggak ada, nggak jadi gembala apalagi, nggak ada itu. Ya pikiran saya kan cita-citanya kan jadi manajer perkebunan kan begitu ya. Jadi itu awalnya kan begitu, sesuai dengan jurusan saya di Fakultas Pertanian waktu itu, karena itu memang fakultas yang sangat favorit pada waktu itu di Sumatera. Jadi saya sudah mikirnya begitu ya kalau di sana kan. Dan setelah bekerja abang nggak pernah kepikiran sama sekali untuk full time atau? Nggak ada, tetap ya jalani aja pekerjaan saya. Saya harus bekerja juga, saya butuh yang uang. Enjoy Ya sudah, saya masih bisa melayani. Sore saya ke gereja langsung, pulang malam, nanti besok pergi lagi kerja di daerah Terboyo waktu itu. Balik sore ke gereja, nggak langsung ke rumah, langsung ke gereja gitu ya. Mandi di belakang ada tempat kita beristirahat. Layani di situ begitu terus, begitu luar biasa, nggak ada rasa jenuh, nggak ada rasa kerinduan yang begitu kuat untuk terus. Ini suatu kali itu tadi Bapak Subaja panggil saya bilang dalam hati saya, apa sih full timer begitu, saudara? Nah, itu awal mula panggilan itu. Kemudian ya ayolah bersama-sama. Saya menolak Bapak Ibu. Good News Family, saya menolak hal ini. Saya bilang enggak Om, saya masih bisa melayani karena kan biasanya pelayanan kebanyakan sore. Nah, saya masih bisa melayani sementara saya bekerja. Saya bekerja bisa izin kalau ada kegiatan yang memang membutuhkan waktu yang lebih untuk saya boleh ikut. Saya bilang enggak. Ya, saya menolak itu. Good News Family, jadi 6 bulan saya menolak untuk 6 bulan. 6 bulan saya menolak. Sementara saya bekerja, sementara saya mencoba mencari income yang lebih dari penghasilan pekerjaan saya. Sebenarnya pekerjaan saya sudah cukup saya hasilnya. Cuma pengen lebih lagi gitu. Semua dalam arti kata ditutup oleh Tuhan. Bahkan satu kali mungkin sedikit mundur Good News Family, bahwa suatu kali saya pernah bukan ditawarin, ada Pak D saya punya keponakan menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, saudara, zaman dulu masih ada bisa ada surat sakti untuk saya bisa masuk di pegawai negeri gitu kan. Nah, kan pertanian, jadi saya diarahkan untuk masuk di dinas pertanian. Kalau Bapak Ibu tahu di Menteri Supeno ya, itu daerah SMA 1 itu ada samping DPRD. Nah, saya dikasih surat sakti. Surat sakti artinya surat dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya dikasih surat, itu keponakannya, jadi saya agak sepupu jauh lah gitu ya. Jadi saya dikasih surat, saya bawa lamaran saya ke dinas pertanian dan surat itu. Kemudian langsung diproses, tidak ada ujian apapun juga, langsung wawancara. Dan panitia bilang, nanti Mas 2 minggu lagi akan ada berita penempatan atau apalah namanya, saya tidak tahu. Karena nggak ada melewati proses apapun, nggak ada. Ya,
Tapi saudara tahu sampai hari ini surat itu panggilan apapun tidak ada. Nah dari situ saya bisa melihat ternyata Tuhan punya maksud lebih daripada apa yang saya inginkan, karena memang itu sebenarnya kan pas dengan jurusan saya di pertanian. Saya ada di dinas pertanian masih itu kan pikiran begitu, dan itu sangat orang tua pasti sangat setuju karena orang tua senang anaknya pegawai negeri kan itu. Satu kali sebulan nggak ada, saya lapor Pak D saya bilang. Kemudian ditelepon, kemudian panitianya datang ke rumah, minta maaf dan lain sebagainya, dan kemudian dia bilang nanti Mas dalam 1 minggu ini kita akan beri kabar. Beri kabar seminggu 2 minggu sampai hari ini tidak ada panggilannya, Bapak. Saya sudahlah begitu ya. Sempat memfollow up berarti ya, Bang? Iya, jadi sudah istilahnya kalau kita melihat hal ini kan ya bukan lagi 90% sebenarnya kan. Pasti bisa masuk lah 99% lah gitu ya. Tapi itulah Tuhan. Di sini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bukan Tuhan jahat Bapak Ibu. Saya bilang ya, Good News Family bukan. Dia punya rencana yang terbaik buat saya. Dia punya rencana yang lebih baik buat saya. Itu sebabnya hari ini saya melihat itu, iya. Kalau Tuhan tidak buat seperti ini, saya nggak akan seperti ini yang Tuhan mau gitu, yang Tuhan kehendaki. Nah itulah sejak saat itu saya mulai melayani terus, dan kemudian akhirnya saya dipanggil, saya menolak tuh 6 bulan. 6 bulan sehingga suatu kali ada seorang hamba Tuhan datang beribadah, melayani di gereja kita di tempat ini, di gereja Betani ini. Ibadah minggu ya? Ibadah minggu. Kayak sudah melayani dan sebagainya, tapi waktu itu saya kebetulan tidak bertugas. Saya ibadah di atas di balkon. Kemudian sebelum dia selesai firman Tuhan, dia bilang begini, di sini ada seorang anak muda yang saya mau panggil dia untuk melayani sepenuh waktu. Ketika saya mendengar itu, saudaraku, di depan saya melihat ada kayak gini, saudara, kamu. Itu membuat saya tiba-tiba keluar dari tempat duduk, kayak meloncat gitu tempat duduk untuk turun ke bawah untuk pergi didoakan karena dia mau doakan. Nah, di sini ada seorang anak muda, tapi yang datang 2 orang. Ada teman satunya, jadi kami berdua didoakan. Sama-sama nanti, akhirnya jadi sesuatu yang luar biasa. Sama-sama full timer kita berdua. Tapi di situ dibuktikan bahwa memang Tuhan panggil saya dan teman saya ini kembali kepada tidak lagi bekerja, tidak lagi melayani sepenuh waktu, tapi mereka keluar dan bekerja di luar. Jadi jelas saudaraku, Tuhan itu panggil saya bukan saya bernazar untuk menyerahi, enggak. Tuhan panggil saya betul untuk melayani sepenuh waktu. Walaupun saya menolak, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengerjakannya untuk menarik saya menjalani apa yang menjadi kehendaknya dan tujuannya dalam hidup saya. Dari situ saya melihat bagaimana Tuhan dalam tanda petik ya menutup pekerjaan ini, menutup saya mau buka usaha ini dan sebagainya. Dan itu menunjukkan ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Sempat nggak sih Bang, maaf saya potong, sempat berpikir apa gitu tentang Tuhan? Tidak sama sekali. Saya hanya berjalan saja. Saya nggak pernah meragukan Tuhan, enggak. Saya tidak pernah bertanya Tuhan kok bisa begini sih? Enggak. Inilah yang saya bersyukurnya, saudaraku, karena saya tuh orang yang pokoknya ya jalani aja. Kalau memang Tuhan mengendaki sesuatu, pasti saya hanya tahu Dia itu pasti memberikan yang terbaik buat saya. Wow. Iya, gitu. Oke. Selalu tertarik kalau ngomongin tentang keteguhan iman ya Bang. Setelah 6 bulan baru say yes, gitu ya. Itu jadi prosesnya, momennya yang buat Bang Sonang meyakini atau menghidupi ini. Setelah itu langsung Bang, dari 6 bulan itu langsung seperti apa prosesnya? Jadi kan setelah 6 bulan itu dan kemudian itu hamba Tuhan almarhum Bapak Prawiro Maruto itu yang memanggil saya. Nah, sejak saat itu saya memutuskan untuk menyerahkan hidup saya sepenuh waktu kepada Tuhan. Nah, itu langsung. Dari situ langsung itu. Nah, setelah itulah saya bilang, Tuhan, ini hidupku, aku serah kepadamu. Itu kebetulan waktu itu langsung didoakan, ya. Dan proses berjalan dan saya tahu bahwa ini
kehendak Tuhan atas hidup saya. Ini rencana Tuhan atas hidup saya. Walaupun itu bukan sesuatu yang menjadi cita-cita saya, sesuatu yang ada dalam pikiran saya, nggak ada sama sekali. Terbersit juga tidak enggak ada ya? sama sekali. Jadi Bang Sarang cuma sederhana aja, jadi seorang anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan bekerja yang terus jadi berkat buat orang lain kayak gitu ya? Iya. Nggak ada rencana untuk jadi full time. Nggak ada itu. Oke, Bang, definisi kebaikan Tuhan menurut Bang Sonang. Saya selalu tanya ini untuk semua narasumber. Kita harus menyadari betul bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi. Itu penting, saudara. Ya, Good News Family, kita harus menyadari betul Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Kalau Dia mengasihi, pasti Dia akan berbuat kebaikan buat kita. Nah, apapun yang terjadi atas hidup kita, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu baik buat kita. Yes. Ini penting kita pegang, saudara. Jadi, saudaraku, saya hanya kasih pernyataan begini, saudara. Kalau kita menginginkan sesuatu sesuai dengan apa yang baik menurut kita, itu bisa membuat kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya kalau kebaikan itu simpel saja. Percayalah bahwa karena Tuhan mengasihi kita, maka segala sesuatu yang Dia kerjakan, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, semuanya Dia akan arahkan untuk kebaikan kita. Jadi kebaikan Tuhan, di sini hanya percaya begini, kebaikan Tuhan itu bicara tentang bagaimana rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Meskipun mungkin prosesnya harus kita jalani, jelas, tidak mungkin tidak. Tapi percayalah, Dia itu pasti melakukannya untuk kebaikan kita. Jadi kebaikan Tuhan, saya simpulkan begini, berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan, dan percayalah rencana Tuhan itulah yang terbaik. Jadi jangan pernah bilang begini, kalau kita ada masalah, Tuhan gak baik buat saya. Enggak. Tuhan itu tetap baik, saudara. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Harus kita pegang ini. Jadi apapun yang terjadi, semua Dia rancangkan untuk kebaikan kita. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita menyadari betul bahwa Tuhan kita itu gak pernah salah. Sejak dalam kandungan ibu kita, Dia sudah rencanakan sesuatu atas hidup kita. Dan rencananya pasti yang terbaik. Bukan yang baik loh. Ya, Good News Family, yang terbaik. Kita pikir ini yang baik menurut kita. Kita lupa bahwa ada yang terbaik menurut Tuhan. Itu. Jadi kebaikan itu simpelnya sederhana. Jalani, berjalan. Percaya bahwa kehendak rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Itu kebaikan Tuhan pasti. Apapun yang kita lewati, ingatlah ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Kebaikan, bisa dibilang bahwa kalau kita boleh tetap beriman dan percaya pun itu kebaikan Tuhan ya Bang? Pasti, jelas. Ya, kita percaya bahwa orang beriman tuh sangat percaya sekali sama Tuhan. Dia pasti lakukan yang terbaik buat kita. Bahkan kalaupun Dia izinkan sesuatu yang tidak baik menurut kita, itu baik menurut Tuhan. Yes. Karena apa? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Gitu. Dari situ kita bisa mengalami apapun pengalaman hidup kita, mungkin yang pahit, mungkin yang sakit, yang menyakitkan. Tapi di balik semuanya itu, kalau kita responnya dengan benar, Tuhan akan pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, disinilah kita harus mengerti mengapa bisa begitu. Karena Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatunya. Ya. Itu yang harus kita pegang. Kita banyak contoh belajar dari kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab. Orang-orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, orang yang setia dengan Tuhan. Mereka menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup dan sebagainya. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak marah kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya, Tuhan mengapa tidak begini, mengapa harus begini, dan sebagainya. Enggak. Karena mereka tahu itu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Jadi sejak awal Abang mengenal atau mencari istilahnya haus akan kebenaran, kemudian banyak terinspirasi dari tokoh-tokoh itu juga untuk jelas menjadi aplikasi dalam hidup. Iya, betul. Wah. Iya. Apa namanya? Pernah ngerasain kayak yang berat juga ya kayak gitu nggak sih Bang? Enggak, kan. Wow. Iya, benar. Iya, tantangan loh. Semua tantangan kita kan pasti ada. Semua ada ya. Tapi begini, silakan. Satu siapa sih yang nggak pernah down ya? Pasti pernah. Tapi di situ kita belajar sesuatu. Tuhan itu, Roh Kudus kan ada dalam kita. Roh Kudus itu mengerjakannya. Dia kasih pengertian, Dia kasih hikmat kepada kita. Ini loh yang Tuhan mau.
Jadi ya pernah down, tapi itu downnya ya sudah tahu, oh udah bangkit lagi gitu kan. Karena proses itu harus jalan. Kalau kita nggak punya proses itu nggak bisa bertumbuh, pasti harus lewati prosesnya. Itu saya sempat berpikir gini, abang bilang, oh enggak, tetapi karena abang throwback gitu ya. Tapi pas di situasi itu sama sekali enggak ada yang enggak ya bang ya? Enggak. Oke. Betul. This is it, misalnya berharap ini juga menginspirasi kita. Aduh, selalu ngomongin jernih itu. Hostnya yang cengeng. Oke, misalnya continue ya, lanjutkan lagi. Bang, dari banyaknya peristiwa tadi abang sempat bilang ya bagaimana Tuhan menata hidup Bang Sonang ya. Selama menghidupi calling itu, ada menghidupi panggilan di Tuhan ya. Satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang buat Bang Sonang itu kayak yang tak terlupakan, unforgettable banget. Terus mengubah cara Bang Sonang memandang kehidupan. Dulu awalnya abang memandang kehidupan seperti apa sih? Tapi mungkin karena culture di keluarga sudah diajarin sejak kecil takut Tuhan juga ya. Jadi kayak nggak ada istilahnya manuvernya nggak terlalu tajam ya. Betul. Silakan Bang. Iya. Memang orang tua kami itu orang tua yang sederhana sebenarnya. Saya mau cerita sedikit lagi yang sejak kecil saya kehidupan rohani ya. Jadi ketika orang tua kami ditempatkan di sebuah daerah yang sangat terpencil di Provinsi Jambi, Sumatera, itu daerah memang daerah terpencil kan, tidak ada orang di sana, tidak ada, maksudnya tidak ada petugas kesehatan yang mau ke sana. Nah, orang tua saya ditempatkan di sana. Sesuatu yang tidak mudah bagi kami, khususnya sebagai orang percaya, karena jelas tidak mungkin ada gereja, tidak mungkin, nggak ada ya. Sekolah aja hanya ada SD, Bapak Ibu. Ya, jadi saya SMP itu sudah pindah ke kota, jadi itu desa sekali, tidak ada penerangan listrik, nggak ada sama sekali. Itu tahun orang tua saya ke sana itu tahun 1961 segitu. Sampai kami tidak pernah, kami bertiga, satu keluarga saudara saya, ada bertiga kakak dan adik saya, kami tidak pernah mengenyam yang namanya sekolah pendidikan atau sekolah minggu atau pendidikan rohani, dalam hal ini sekolah minggu, nggak pernah. Jelas karena kami sejak kecil ada di daerah yang sangat terpencil, tidak ada tempat ibadah. Tetapi ini luar biasa, orang tua kami itu selalu mengajarkan kami berdoa. Setiap malam, ya, jadi kami bersama-sama berdoa. Dia kasih kesederhana sebagai orang tua yang sangat sederhana, mengingatkan kami sebagai anak-anaknya bahwa kita orang Kristen, kita punya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di tengah-tengah komunitas kami di sana tidak ada orang Kristen ya, jadi sangat-sangat jarang orang Kristen, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, 4 gitu, saudara. Nah, disitulah orang tua kami mengajar kami hanya berdoa. Membaca firman pun tidak didorong untuk membaca firman, tahu bahwa ini Alkitab boleh dibaca, tapi tidak didorong sama sekali untuk membaca Alkitab. Tapi dibacakan Alkitab ada, pernah. Nah, dari situlah kami melihat bahwa saya khususnya pribadi melihat bagaimana orang tua kami menanamkan iman yang begitu sederhana dari orang tua kami. Dia sering mengingatkan, kalau kamu nanti di kota jangan lupa cari gereja. Nah, hal yang sederhana itu, saudara, itu yang tertanam dalam hati saya sejak kecil, saudara. Jadi sejak saat itulah kami menyadari bahwa kami ini adalah orang Kristen, orang yang percaya Yesus Kristus. Itu sederhana sekali karena orang tua saya mengajar kami berdoa, hanya begitu. Dan puji Tuhannya, saudara, sampai hari ini kami bertiga semuanya dipakai Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Adik saya di tempat ini melayani full timer, kakak saya ada di cabang Banyumane full timer juga, dan saya sebagai gembala di Bilangan Sari. Itu semua saya percaya oleh karena ada campur tangan Tuhan melalui kehidupan orang tua kami yang mendidik kami, sehingga Tuhan percayakan anak-anaknya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, itulah awal mulanya mengapa kekristenan kami itu memang sejak sangat kecil orang tua kami terus mendorong kami walaupun dengan cara yang sangat sederhana bagi mereka. Oke, kalau pola ini diusung ke zaman now,
bisa nggak sih Bang, apakah dulu karena anak-anaknya tuh sangat palatable ya, Iya. istilahnya kalau dikasih benih itu langsung bisa tertanam gitu ya. Kalau anak-anak sekarang karena banyak teknologi mungkin nggak bisa juga, tetap harus dibantu sekolah minggu gitu ya. Iya, betul. Tapi yang lebih penting begini saudara ya, Good News Family yang dikasih Tuhan, khususnya kepada orang tua, kita teladan hidup itu lebih penting daripada perkataan kita. Yes, speak Itu louder, lebih ya. penting. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, mentaati firman, hidup bergaul karib, memberi contoh teladan yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan kita, dalam sikap kita, itu pelajaran hidup yang berharga bagi anak-anak kita. Kalau di sekolah minggu, bukan berarti saya tidak setuju anak-anak kita sekolah minggu bagus di sekolah minggu, tapi kan hanya beberapa jam, saudara. Iya, betul. Hidup mereka sehari-hari bersama dengan kita. Iya. Dan sementara mereka mungkin nanti kalau sekolah pun mereka tidak akan menerima itu, kecuali kalau mereka ya sekolah Kristen itu pun tidak banyak. Bagaimana cara? Ya kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita dalam tanda petik ya istilahnya sekarang memuridkan anak-anak kita melalui apa? Teladan hidup. Itu yang dalam sebenarnya, hanya sekedar mengajar, kasih tahu. Lebih baik kita hidup kita yang jadi teladan bagi anak-anak kita. Apalagi kalau mereka usia-usia dini gitu, mereka lihat orang tuanya. Ya. Nah, sejak kecil kalau mereka melihat teladan yang baik dari orang tuanya, itu berdampak bagi hidup mereka ke depannya. Ya. Iya. Ini terbukti bagaimana orang tua kami memberi contoh yang baik. Iya, orang tua kami tidak suruh kami berdoa saja, dia ngajarin kami berdoa, dia bawa kami untuk ayo kita baca firman bersama-sama dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kami melihat teladan hidup orang tua. Yes. Ya. Itu yang menjadi pelajaran berharga sebenarnya, mendidik iman percaya kami sehingga sampai hari ini bagaimana Tuhan memilih kami sebagai anak-anaknya untuk melayani Dia sepenuh waktu. Ya, jadi masih itu nih kecuali kalau misalnya ini Anda pengen terapkan bahwa jam dulu tuh memang nggak sebanyak sekarang ya. Aduh sekarang enak banget di sekolah minggu, meskipun ada beberapa orang tua yang juga pemikirannya keliru ya Bang ya. Masuk sekolah minggu kayak magic book, tiba-tiba harus berubah kayak gitu, tapi ternyata bukan gitu soalnya. Ini menarik, pola asuh dari orang tua ternyata juga membantu tumbuhan iman Bang sendiri. Oke, Bang, pengen tanya juga sih, tetap doa spesifik pernah nggak sih Abang, apa ada doa spesifik yang Tuhan jawab dari kehidupan Abang yang membawa perubahan? Ya Abang ada nggak sih? Sebenarnya saya membangun kehidupan doa itu jujur saudara, doa itu saya hanya bawa dalam memahami pengertian doa bahwa itu hanya sebuah kebutuhan hidup orang percaya untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya saya jujur saja, saya tidak ada doa-doa yang spesifik yang saya lakukan, tetapi saya banyak belajar ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan. Di situ saya banyak belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, saya mau belajar begini, saudara. Ketika Tuhan sudah panggil saya sepenuh waktu, dan saya sangat yakin bahwa Dia memelihara hidup saya. Doa yang saya sering naikkan hanya ada satu, saudara. Bagaimana Tuhan pakai saya melayani Dia dan hidup saya jadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, dan kebenaran ditegakkan. Itu doa yang hanya itu yang saya mau naikkan. Mengapa? Karena saya tahu tanggung jawab gembala adalah mempersiapkan jemaat dewasa di dalam Kristus. Nah, jadi nggak ada lagi. Kalau doa untuk kebutuhan hidup atau nggak pernah, saudara, saya berdoa untuk itu. Saya hanya berdoa bagaimana pelayanan yang Tuhan percaya pada saya itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan, mempersiapkan jemaat. Jadi doa spesifik saya nggak ada. Saya hanya setiap hari saya bangun persekutuan dengan Tuhan, karena saya tahu Tuhan itu satu-satunya sumber kehidupan. Saya belajar untuk melekat kepadanya. Saya hanya belajar untuk mengandalkan Dia. Hanya itu, saudaraku. Dan itu yang membawa perubahan dalam hidup saya. Membawa saya semakin mengerti siapa Tuhan yang saya sembah. Dia Bapa yang peduli, Dia Bapa yang mengerti kebutuhan saya. Makanya saya nggak pernah berdoa untuk kebutuhan saya, karena Dia Bapa yang peduli. Dari situ saya belajar. Dan sampai hari ini ketika saya boleh melayani, dimulai dari gereja yang dalam tanda petik bangunan yang rusak,
bagaimana hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sederhana, saudara. Begitu luar biasanya Tuhan bekerja dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, ini kesaksian yang luar biasa sebenarnya, tapi saya singkat saja, saudara. Di tengah-tengah kondisi bangunan yang rusak, gereja di mana saya melayani pada waktu itu tahun 2005, saudara. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya gereja ini bisa dibangun, enggak, saudara. Sementara kami beribadah, suatu kali ibadah sore, Bapak Ibu, saya berkhotbah, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras, kemudian sudah tahu pasti bocor, karena memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, harus dibongkar. Akhirnya saya berhenti, jemaat ngambil baskom untuk menadah tempat-tempat, menaruh baskom di tempat-tempat yang bocor. Saya berhenti khotbah sebentar. Setelah mereka selesai menaruh baskom di tempat-tempat yang bocor, dan kemudian Tuhan bilang, dalam hati saya, dalam telinga saya ada suara begini, bangun, bangun. Nah, itu yang membuat saya kaget. Dari situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika saya memutuskan untuk membangun, walaupun kami dengan kondisi uang yang tidak cukup lah untuk membangun, tetapi karena saya mau percaya bahwa kalau Tuhan yang menghendaki, maka Dia yang akan menyelesaikannya. Dan terbukti hari ini, saudaraku, Tuhan menyelesaikannya dengan cara yang luar biasa, tanpa berhutang. Artinya apa? Disinilah saya semakin menyadari. Inilah yang mengubah cara berpikir saya, bagaimana Tuhan yang saya sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Wow. Oke, nggak kepikiran abang bakal bercerita tentang bangunan yang disempurnakan Tuhan ya. Oke, Bang, berikutnya apa dan siapa yang jadi inspirasi abang dalam untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan? Ya, sebenarnya kalau apa dan siapa, saudara? Tuhan dan firman-Nya. Iya, betul. Iya, sebenarnya memang begitu, saudara. Tapi ada banyak pelajaran dari kita kan, kita punya orang tua rohani dulu kan, Bapak Ibu ya, almarhum Bapak Ibu Sebaja. Nah, dari kedua hamba Tuhan inilah saya banyak belajar. Saya banyak belajar dan mereka menjadi panutan yang luar biasa. Di satu sisi saya melihat sosok yang begitu sederhana, di satu sisi Bapak Sebaja nih, Bapak Sebaja almarhum, orang yang begitu sederhana, setia melayani. Dan di satu sisi Ibu Sebaja orang yang tegas, disiplin dalam kebenaran, punya hati melayani jiwa-jiwa yang begitu luar biasa. Nah, dari mereka berdua ini saya belajar kesetiaan kepada Tuhan sampai masa tua mereka, sampai mereka selesai hidup mereka di bumi ini. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa. Itu yang membuat saya menyadari, wow, inilah teladan hidup. Orang tua rohani yang kasih contoh yang jelas, kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Bahkan kita mendengar, bukan mendengar, kita melihat sendiri bagaimana di tengah-tengah sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang dialami, hidup beliau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu itu yang saya banyak belajar dari mereka. Hati mereka itu untuk melayani. Hati mereka itu untuk jiwa-jiwa. Nah, di situ inilah pribadi-pribadi yang menginspirasi saya untuk terus setia melayani. Karena sampai akhir hidup mereka, di tengah-tengah kondisi tubuh yang sudah lemah pun, hati mereka tetap melayani. Mereka mendoakan perawat-perawat di rumah sakit. Saya dengar cerita itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ini inspirasi yang mengingatkan saya sampai hari ini. Ketika saya mulai lemah, ada banyak tantangan berat, tekanan hidup, tapi saya ingat ada orang-orang yang setia yang menjadi inspirasi hidup saya. Bapak Ibu Sebaja almarhum itu orang yang luar biasa. Yang sudah menyelesaikan karena saya punya pengalaman yang sangat luar biasa, khususnya dengan Ibu Sebaja. Kita tahu ya, saya cerita bahwa Ibu Sebaja ini orang yang tegas, yang disiplin. Kalau ngomong itu, kalau dia negur, selesai. Saudara, saya pernah ditegur dia, bahkan ditegur di depan umum.
Ya, jadi seringkali orang takut dengan beliau, tapi saya enggak. Saya hanya belajar percaya bahwa dia mengasihi kita. Yes. Di tegurannya itu berarti dia mengasihi kita. Ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Itu saya ambil sisi positifnya di situ. Karena saya tahu saya hanya hamba, saya hanya menjalani. Kalau ada sesuatu yang salah, saya ditegur, itu baik buat saya. Sampai satu kali saudaraku, Ibu Sebaja panggil saya. Luar biasa. Ini pengalaman hidup saya dengan beliau yang tidak akan mungkin saya lupakan. Dia panggil saya, dia ngomong dengan saya empat mata kami berdua ngomong, bicara dari hati ke hati dan sebagainya. Dia lihat saya begitu seperti anaknya sendiri. Dia begitu kasih tahu kepada saya teguran-teguran dan sebagainya. Kami saudara berdua akhirnya kami rekonsiliasi, saudara. Waduh, itu kami tangis-tangisan berdua. Sesuatu yang nggak pernah saya percaya dia lakukan itu kepada semua pelayan Tuhan atau rekan-rekan pertama, tapi kepada saya dia lakukan itu, saudara. Ini yang membuat saya berkesan dengan beliau, sangat luar biasa ya. Berani mengakui, berani memberitahukan kekurangannya dalam tanda petik kelemahannya ya. Kadang-kadang ya siapa sih ya, perkataan Tante Sebaja itu kan tegas, tas. Kadang-kadang kalau orang nggak bisa nerima bisa sakit hati kan. Iya, betul. Tapi, kalau tidak siap tidak siap hatinya tidak dilapisi dengan kebenaran itu bisa menimbulkan luka. Ya, betul. Itu di situ saya belajar luar biasa. Ini contoh ya, ini orang-orang yang menginspirasi hidup saya dan saya tidak akan pernah lupakan sampai saya melayani dan dipercayakan sampai hari ini. Saya tahu yang bisa mengingatkan saya, yang menginspirasi saya di tengah-tengah tantangan pergumulan pelayanan adalah kedua hamba Tuhan ini. Bagaimana kesetiaan mereka sampai garis akhir, sampai akhir hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Betul. Kalau setiap orang yang pernah bersentuhan hidup dengan beliau pasti sangat ngerti, mengakui ya betapa dia tuh memang tegas ya. Pasti akan ada bilang, aduh akan sangat bersyukur. Akan sangat bersyukur pernah bertemu, pernah bersentuhan hidup, pernah dimarahin, pernah ditegur dalam tanda kutip, karena itu yang membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat ya, dengan kata-kata aduh luar biasa sekali ya. Gak ada sih, kalau mungkin yang kita tahu ya sudah kayak yang baik-baik saja yang diomongin itu, aduh itu gak enak sih sejujurnya. Tapi ketika kita dipanggil, diproses, ditegur, itu waduh, sedap rupanya. Itu baik buat hidup rohani kita. Sangat baik untuk kehidupan ya. Jadi apa? Kita jadi sadis ya Bang, sabar dan disiplin. Sadis. Kita menjadi pribadi yang tangguh, sadis, sabar dan disiplin itu soal ya. Bang Sonang, ini kayaknya mungkin tadi diceritain juga sih gimana Abang jaga semangat dan fokus untuk tetap ya tadi bisa terus memasak makanan-makanan bernutrisi untuk jemaat dipersiapkan sebagai jemaat Tuhan. Jaga fokus, jaga semangatnya seperti apa, Bang? Ya sebenarnya sederhana saudaraku, bahwa api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kita itu yang menjaga semangat kita dan bukan dari luar sebenarnya. Nah itu hanya bisa didapat ketika kita membangun keintiman itu, membangun hubungan kita dengan Tuhan, menyadari keberadaan kita hari ini ada, kita perlu mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita hari ini kepada Tuhan. Jadi fokusnya itu setiap hari memulai hari bersama dengan Tuhan dan mengakhiri hari itu bersama dengan Tuhan. Sederhananya begitu saja, karena itu kan pelajaran Yesus sendiri ketika dia ada di bumi ini kan. Memulai harinya pagi-pagi dia datang kepada Bapaknya, selesai dia melayani dan sebagainya, dia kembali datang kepada Bapaknya. Nah itulah yang saya jaga, itulah yang saya teladani. Dan itu yang membuat kita akan tetap kuat, yang itu akan membuat kita tetap semangat. Jadi fokus kita itu bukan kepada masalah yang kita hadapi, tantangan dalam pelayanan kita hadapi, tapi fokus kita kepada pribadinya sebagai sumber semangat kehidupan, sebagai sumber di mana dialah yang menopang kita dengan sukacitanya, dengan damai sejahteranya di tengah tantangan apapun. Nah ini yang penting saudaraku, fokus. Anda bisa bayangkan ya, fokus. Kalau kita benar-benar fokus kepada Tuhan, itu dahsyat sebenarnya. Ya kita belajar fisika, bagaimana kalau fokus ya, kaca pembesar, taruh di matahari, bawahnya ada kertas bisa terbakar. Dari mana bisa? Karena fokus.
Dahsyatnya fokus, kalau kita fokus kepada sumber yang benar, bahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dampaknya bagi hidup kita itu pasti akan berbeda. Tantangan tidak akan menghalangi kita untuk terus berlari dalam perlombaan iman. Mengapa? Fokusnya benar, bukan pada masalah, tapi kepada Tuhan yang memberikan kekuatan yang menopang hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi penting fokus, tetap menjaga ya Bang ya, jaga hubungannya. Ya, itu yang penting. Nggak bisa enggak. Usaha kita nggak kuat tengah-tengah dunia ini. Nggak bisa. Hikmat manusia terbatas. Yes. Iya kan. Betul. Tantangan tetap ada, pasti. Nggak mungkin enggak. Pun seorang hamba Tuhan Iya, Bang ya. pasti. Yes. Iya. Dimanapun kita ada, tantangan selalu ada. Dan tadi Abang bilang hikmat manusia terbatas. Kalau kita tidak terhubung terus sama sang sumber, akan sangat membuat mudah lelah nih. Abang, Sebentar saya kasih satu ayat ya. Siap, Ya, harus. satu ayat. Maaf sama Sudah ya? Iya, Ya. ayo Bang. Begini, kalau kita fokus kepada Tuhan, ya, sebenarnya tidak ada lagi yang kita inginkan di bumi ini, hanya Dia. Mengapa saya katakan demikian? Anda akan mengalami Tuhan lebih lagi. Kalau kita fokus pada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Padahal di dalam terjemahan yang lain itu bukan tak akan kekurangan aku. Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang kuinginkan. Jauh ya Bang. Gila, itu tingkatnya seperti itu, saudara. Harusnya kita orang Kristen tuh gak ada lagi yang kita inginkan. Dia sudah cukup buat saudara dan saya. Makanya kalau kita fokus kepada Dia, saudara, gak ada lagi yang Anda inginkan, gak ada. Dia tahu apapun yang di pergumulan kita. Dia Tuhan, itu Tuhan bukan adalah kasih, Tuhan itu kasih. Yes. Dia nggak mungkin nggak mengasihi kita. Kalau Dia nggak mengasihi kita, Dia berhenti jadi Tuhan, saudara. Good News Family harus ngerti ini, saudara. Jangan pernah bilang Tuhan nggak mengasihi saya. Nggak ada itu. Kalau Daud aja bilang Tuhan gembalaku, berarti apa? Dia fokus kepada gembalanya. Dia dididik, dia dituntun oleh gembalanya. Itu makanya kita bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia gembala kita. Kita hanya domba. Ketika kita melekat kepada Dia, ketika kita fokus kepada Tuhan, nggak ada lagi yang kita inginkan di bumi. Semuanya Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak ada lagi. Dia sudah cukup buat saudara dan saya. Yes. Ya, itu tingkat seperti itu harusnya iman percaya kita sampai seperti itu. Iya. Iya. Kalau secara literal hanya dibaca takkan kekurangan, ternyata lebih dari itu. Pemahaman kita yang dijebol untuk tahu bahwa Tuhan cukup buat kita. Bang, again kita masih banyak di luar sana ya, kita masih ada di dunia, masih itu biasa jadi excuse juga sih. Jadi masih daging kayak gitu kan. Tapi masih banyak mereka yang pesan semangatlah buat pendengar yang mungkin masih merasa jauh dari Tuhan atau sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka ada beberapa yang bilang begitu, menanti-nantikan Tuhan dan merasa jauh, bahkan sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan yang mungkin ternyata sudah sangat ready di sekitar kita, tapi masih dinantikan. Iya. Saya mau meletakkan dasar dulu Good News Family yang dikasih Tuhan. Ingat dulu satu hal, bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu pegang, saudara. Yes. Ya, pegang. Kalaupun hari ini Good News Family mungkin sudah berdoa, menantikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun namanya. Percaya dulu, saudaraku, bahwa Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi semua kita. Apalagi kita anak-anaknya tentunya. Yes. Semua manusia jadi kasih Dia, apalagi kita anak-anaknya. Jadi saya mau tanamkan ini dulu, saudaraku. Ketika kita menyadari dan betul-betul memahami bahwa Tuhan itu mengasihi kita, saya percaya, saudara, apapun yang Anda doakan, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa saudara. Yes. Kalaupun Dia tidak menjawab dalam tanda petik, karena kita tidak tahu sebenarnya Dia sudah jawab doa kita. Dan mungkin jawaban doa itu Dia bilang, bukan anakku, tidak.
Tidak itu. Karena ada yang terbaik yang akan kuberikan kepadamu. Nah, sementara kita menanti-nantikan itulah, kita perlu tetap tentunya memuji, mengakui kebesarannya. Itu penting, saudara. Mengakui kebesarannya, ya. Memuji dia, menaikkan syukur kita dalam segala keadaan. Itu kan alkitabiah semua. Percayalah, ketika kita melakukan apa yang dia perintahkan, janjinya digenapi. Percaya, saudara, nggak mungkin nggak. Ya. Dan juga ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, saudaraku. Sementara kita menanti-nantikan dia, jangan lemah, tetap memuji Tuhan, tetap setia bersekutu, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita semua. Jadi saya hanya bilang kepada kita semua, ya, Good News Family yang dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah apapun keadaan hidup kita, apapun tantangan kita, apapun pergumulan yang hari ini mungkin kita pikir belum dijawab. Ternyata Tuhan sudah jawab dan Dia mau berikan yang terbaik, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan, ya, kalau kita menginginkan yang baik dari Tuhan seperti apa yang kita inginkan, kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Sayang kan? Iya. Jadi ayo saudara kita tetap fokus sementara menanti-nantikan Tuhan. Pandangan kita tetap tertuju kepadanya. Akui kebesarannya dengan menyembah Dia, dengan memuji Dia. Percayalah, Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Ingat, Dia yang mengendalikan segala sesuatunya, bukan yang lain. Percayalah, Dia pasti sediakan yang terbaik sesuai dengan janjinya dalam hidup kita. Yang penting, lakukan apa yang Dia perintahkan, puji Dia, agungkan Dia, tetap bersyukur dalam segala keadaan, teruslah berbuat baik, teruslah setia kepada Tuhan, lihat ada nanti hasilnya. Tuhan akan bekerja dengan caranya, bahkan melampaui dari apa yang kita doakan, yang kita pikirkan. Dia sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tetap semangat, saudaraku, jangan menyerah, ya. Oke. Baik, Gun Soli, saya dapat banyak sekali dan saya juga berharap Anda mendapatkan banyak hal, Gun Soli, ya. Karena Tuhan mengasihi semua orang, apalagi kita anak-anaknya, dan Dia adalah Bapa yang mendengar dan penjawab doa. Apapun jawabannya, Dia adalah sang penjawab doa. Gun Soli, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Sonang sudah menyediakan waktu. Saya sudah menyita waktunya beberapa saat untuk memberkati Good News Only dengan spiritual journey-nya. Hopefully boleh menjadi kekuatan buat Anda semua. So finally, saya Indi. Saya Pendeta Sonang Saragi. Untuk Good News FM, bisa login you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.